Bab 336. Tuan Muda Ning. Melihat orang ini, raut wajah Susan sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada netral, "Dia adalah temanku." Pengenalan Susan sangat sederhana. "Hehe, Susan tampaknya memiliki banyak permusuhan terhadapku." Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Jerry yang menatap pemuda itu dengan aneh, dia baru saja melihat pria ini di luar rumah keluarga Han. Itu adalah pemuda yang duduk di barisan belakang Bentley, Ken Foning. Dia sangat sombong di luar sebelumnya, mengancam Jerry yang untuk menyerahkan tempat parkir kepadanya, tetapi dia mengabaikannya. Dilihat dari sikap Susan, dia tidak ingin melihat pihak lain. "Gerdy Guan, apakah kamu tidak tahu bagaimana menyapa ketika kamu melihat Tuan Muda Yu?" Pada saat ini di belakang Ken Foning, seorang pemuda berbaju biru tua tiba-tiba menatap Gerdy Guan dengan bercanda. Gerdy Guan melirik pemuda berbaju biru tua. Dia adalah Nahele Feng, generasi ketiga dari keluarga Feng di kota Jinhe. Status keluarga Feng di kota Jinhe seperti keluarga Guan di Jiangsu, dan mereka adalah salah satu keluarga teratas di kota Jinhe. Dikatakan bahwa keluarga Feng awalnya hanyalah kekuatan kelas 2 di kota Jinhe, tetapi karena bantuan keluarga Ning di ibu kota provinsi, mereka menjadi salah satu keluarga teratas di kota Jinhe. Ken Foning juga putra tertua dari keluarga Ning di ibu kota provinsi, jadi wajar jika Nahele Feng mengikutinya. Hanya saja Gerdy Guan dapat ditetapkan sebagai kepala keluarga Guan. Hal ini cukup untuk menunjukkan keunggulannya, jadi bagaimana mungkin dia gagal memahami permusuhan Ken Foning terhadap Jerry Yang. Dia memandang Nahele Feng dan mengerutkan kening, "Siapa kamu?" Wow! Ketika Gerdy Guan menanyakan kalimat ini, semua orang di sekitar terkejut. Yang hadir adalah semua putra dan putri keluarga kaya dari berbagai kota di provinsi Jiangping. Semua orang tahu generasi terkenal itu. Nahele Feng adalah pemimpin generasi Feng, bagaimana mungkin Gerdy Guan tidak mengetahuinya? Namun menanyakan Nahele Feng siapa dia di depan umum hanyalah penghinaan bagi Nahele Feng. Bukan itu intinya adalah Nahele Feng datang ke sini bersama Ken Foning. Apa yang dikatakan Gerdy Guan jelas tidak menganggap serius Ken Foning. "Bajingan, kamu tidak mengenalku." Nahele Feng tertegun sejenak, dan tiba-tiba menjadi marah karena malu, dan memarahi, "Aku Nahele Feng dari keluarga Feng di kota Jinhe." "Kenapa keluarga Feng?" Gerdy Guan tersenyum dengan jijik, "Aku adalah kepala keluarga Guan sekarang. Kamu adalah junior dari keluarga Feng, apa hakmu untuk berbicara denganku?" Semua orang tercengang. Jika dia baru saja mengatakan bahwa Gerdy Guan benar-benar tidak mengenal Nahele Feng, itu tidak masalah, tetapi sekarang dia berkata seperti itu. Ini bukan hanya tidak menghormati Nahele Feng, tetapi menamparkan wajah Ken Foning di depan umum. Apakah orang ini gila, bahkan berani menghinanya di depan umum? Sepertinya memang tidak ada penerus dalam keluarga Guan, makanya orang sepertimu diatur menjadi kepala keluarga. Iya, jangan kira karena telah menjadi kepala keluarga Guan, berani mempermalukan kami. Gerdy Guan sama sekali tidak memberi mereka muka. Para junior dari keluarga kaya di sekitar sedang berbicara dengan suara rendah saat ini, jelas sangat terkejut. "Sial, Gerdy Guan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu hebat?" Nahele Feng meraung dengan marah, "Kamu tidak harus menganggapku serius, tapi kamu harus memberikan wajah pada Tuan Yu." Gerdy Guan menatap Nahele Feng dengan dingin, lalu menatap Ken Foning, dan segera mengubah wajahnya dan tersenyum, "Jadi ini Tuan Yu. Senang bertemu denganmu. Aku hampir tidak mengenalinya. Tuan Yu pasti sangat bijak, tidak akan mempermasalahkan masalah sepele seperti itu." Semua orang bisa mengerti maksud Gerdy. Ekspresi Ken Foning berangsur-angsur menjadi suram, menyipitkan mata ke arah Gerdy Guan dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari provinsi Jiangping, kepala termuda dari keluarga kaya, benar-benar berani." Gerdy Guan tersenyum lalu mundur selangkah, berdiri di samping Jerry Yang, dan setengah tubuh di belakang Jerry Yang. Tindakan ini membuat alis Ken Foning lebih terkejut. Gerdy Guan bahkan tidak memandang rendahnya, dia bersedia berdiri di belakang seorang pemuda dengan pakaian biasa, agak sulit dipercaya.
Tidak hanya Ken Foning, tetapi juga banyak junior dari keluarga kaya dan berkuasa tidak dapat memahami hal ini. Jelas, Gerdi Guan tidak berani menghadapi Ken Foning dengan mudah, jadi dia tetap diam. Jerry yang diam-diam mengaguminya di dalam hati, tiba-tiba mengerti mengapa Yoshua Guan akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Gerdi Guan. Orang ini memang tidak sederhana. Dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada pihak lain ketika orang itu mencoba memprovokasi dia. Tetapi ketika lawannya adalah seorang pemuda dari keluarga kaya di ibu kota provinsi, dia tidak rendah hati atau sombong, dengan ekspresi tenang dan tidak ada rasa takut sama sekali. Hanya berdasarkan ketenangan yang dia tunjukkan saat ini, dia memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga Guan. Tuan Yang. Tiba-tiba suara lain yang penuh hormat terdengar, dan seorang pemuda berpakaian hitam sedang berjalan menuju Jerry Yang. Ketika semua orang melihat pemuda ini, mereka semua terkejut. Orang yang datang adalah Indra Chen, keturunan dari keluarga Chen yang kini menjadi pusat perhatian. Sejak runtuhnya keluarga Yuan, keluarga Chen di kota Zhou menjadi keluarga yang dominan. Di antara begitu banyak kota di provinsi Jiangping, kota Zhou adalah satu-satunya keluarga kaya raya. Dapat dikatakan bahwa di kota Zhou, keluarga Chen adalah keluarga yang luar biasa. Hari ini status keluarga Chen meningkat dari hari ke hari, bahkan jika mereka melawan 3 keluarga besar di ibu kota provinsi, itu sangat mungkin. Di antara keluarga kaya di kota lain, mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Chen saat ini? Jerry yang juga tidak menyangka bahwa Indra Chen yang baru saja bertemu dari kota Tianfu sebelumnya akan benar-benar datang. Sebenarnya kakekku ingin datang sendiri, tetapi dia mendengar bahwa orang-orang yang datang ke pesta ulang tahun Nona Han semuanya adalah anak muda, jadi dia menyuruhku datang untuknya untuk memberi selamat kepada Nona Han di hari ulang tahunnya. Indra Chen sepertinya melihat keraguan Jerry Yang, dan berinisiatif untuk menjelaskan. Jerry yang sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara. Kepala keluarga Guan. Indra Chen sedikit mengangguk ke arah Gerdi Guan, dan Gerdi Guan juga mengangguk, sebagai salam. Untuk sementara di samping Jerry Yang, ada pemuda lain dari keluarga kaya raya. Salah satunya adalah kepala termuda dari keluarga kaya, dan yang lainnya adalah generasi muda dari keluarga Chen. Siapapun itu, kecuali anak-anak dari 3 keluarga kaya di ibu kota provinsi, benar-benar tidak ada seorang pun dengan status yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun sayangnya, kedua orang ini berdiri di belakang Jerry Yang. Dari fakta setengah tubuh di belakang Jerry Yang, terlihat status mereka. Ken Foning tidak bisa menahan cemberut, ketika dia berada di luar melihat Jerry yang mengendarai Phaeton. Dia mengira dia adalah anak dari keluarga kecil yang datang ke sini hanya karena reputasinya. Dia bahkan meminta seseorang untuk menghancurkan mobil Jerry Yang. Tapi sekarang, sikap hormat Gerdi Guan dan Indra Chen terhadap Jerry yang membuatnya merasa sedikit bingung. Yang bisa dia yakini adalah Jerry yang bukan keturunan dari 3 keluarga kaya di ibu kota provinsi. Mungkinkah dia dari kota Yan? Memikirkan hal ini, Ken Foning merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika ini masalahnya, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Jerry Yang bahwa dia baru saja menghancurkan mobil Jerry Yang? Bersambung.